saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Brian masuk ke kelas setelah minta izin buang air ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri Nasya yang duduk di depan yang sedang serius menggambar. Brian menarik kertas gambar Nasya hingga kertas gambarnya sobek. Secara spontan, Nasya mengeluarkan kata-kata kotor dan mendorong Brian hingga terjatuh. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan pembelajaran. Dari kejadian tersebut, maka saya berusaha menentukan kebutuhan dasar dari keduanya. Brian memiliki kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan. Sedangkan Nasya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Di sini penting untuk mengetahui kebutuhan dasar mereka agar langkah yang saya ambil nantinya dalam segitiga restitusi bisa sesuai. Segitiga restitusi kita mengenal 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini bertujuan untuk mengubah dari gagal menjadi sukses. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti punya tujuan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan kita bisa menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya dan mengubah sehingga bisa berpindah menjadi orang yang diinginkan. Seperti kamu ingin menjadi orang seperti apa. Begitulah dalam segitiga restitusi. Apa yang kamu lakukan terhadap Nasya tadi? Saya mengganggu dia sedang menggambar. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja Pak, ingin melihat gambarnya saja. Apakah kamu tahu dengan mengganggu Nasya memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu didorong? Tahukah kamu sedang dalam masalah? Ya Pak, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda dengan melihat gambarnya. Baiklah, Bapak di sini untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan kan? Pasti bahagia. Bila kawan terkejut, kesal, dan marah. Ya, begitu. Ya Pak, tapi saya hanya ingin. Ya, Bapak lihat kamu merasa senang tadi. Kamu merasa senang melakukannya. Tapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti hati orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kamu belum tunjukkan, Brian? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman, meminta izin terlebih dahulu ketika pinjam barang teman Pak. Bagus, kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, menggambar itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Belum Pak. Nah, kamu sudah tahu. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman Pak. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Nasya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Pak. Bagus, saya akan pegang kata-katamu. Silakan kamu tunggu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan kamu bercerita. Tadinya saya kesal Pak, saya diganggu saat menggambar, padahal saya sedang sangat serius. Apakah dengan mengeluarkan kata kotor dan mendorong solusinya? Tidak Pak, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya... Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, tetapi juga Allah benci mendengarnya. Iya Pak. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah. Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama, sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan kan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai.
karena sedang menggambar. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana Nasya belum lakukan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Pak. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan, Nasya, untuk memperbaiki masalah ini? Saya minta maaf, Pak. Minta maaf itu mudah, tetapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Pak. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kamu tunggu dulu di sini. Baiklah, sekarang kalian berdua saling bermaaf-maafanlah ya. Ya Pak, terima kasih. Iya, Pak. Saya minta maaf. Ya, sama-sama. Ingatlah, kebersamaan dan kekompakan itu akan menghasilkan keberhasilan. Paham? Nah, setelah ini silakan kembali ke kelas. Ya, ingat-ingat janjinya tadi. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum. Saya Karisma Naila Ramadhani. Saya berperan menjadi Nasya. Perasaan saya senang saat melakukan itu semua tadi. Nambah pengalaman layaknya menjadi artis. Al-Ibrahim berperan sebagai Brian. Perasaan Brian tegang kali senang kali nambah ilmu pengetahuan tentang kebersamaan dan mengenal dunia akting.